A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana meninggikan derajat kemanusiaan kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kemudian kita menjadi pribadi yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan kita mengambil hikmah, merenung-renungkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga orang-orang dan kehidupan orang-orang sebelum kita. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita juga telah menciptakan banyak manusia, dan mereka merupakan orang-orang yang juga diperintahkan memikul kewajiban yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kehidupan mereka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagiannya lagi dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Dan hari ini kita lihat ada namanya Sirah Nabawiyah, kisah tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kita juga sering kita dengar istilah manakib gitu cerita-cerita orang-orang soleh gitu kan. Itu semuanya kita jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk kita kemudian berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang namanya Qarun, misalnya. Qarun adalah orang yang rakus dengan harta. Maka kita ambil hikmah dari itu, janganlah kemudian kita menjadi pribadi seperti Qarun. Dulu ada namanya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Demi mempertahankan iman mereka, mereka kemudian bersepakat untuk mencari tempat yang aman, supaya mereka bisa beribadah dengan tenang, tidak diganggu. Maka kemudian mereka bersembunyi ke dalam gua. Dalam konteks kita hari ini itu pelajaran juga banyak situasi dan kondisi yang membuat kita kemudian susah untuk menegakkan agama. Maka kita harus cari cara terbaik bagaimana kemudian kita bisa berada pada satu tempat keadaan yang kemudian bisa kita tenang beribadah. Maka muncul sekarang fenomena istilahnya hijrah hijrah itu hijrah secara rohani maupun jasmani gitu kan. Dulu bergaul dengan dulu pecandu narkoba lalu kemudian dapat hidayah, sadar itu tidak boleh, maka secara rohani sudah hijrah tuh. Fisik juga harus hijrah. Maka ditinggalkanlah lingkungan, tempat, pergaulan para pecandu narkoba. Dia pindah kemana? Kalau memang kena di tempat kerja, dia pindah tempat kerja. Kalau memang di kampung itu kampung narkoba, dia pindah keluar dari kampung itu. Nah, ini kondisinya seperti itu. Tidak lupa sahabat iDream kita baca salat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah. Dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
Sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat tema tentang kebaikan kepada sesama manusia ya, adalah ciri utama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan di dalam surah Al-Hujurat ya, surah yang ke-49 ayat yang ke-13. Ayat ini familiar ya, insyaallah. Sering dibaca, sering disampaikan oleh para khatib ya ketika khutbah Jumat, atau juga mungkin oleh para kiai asatid kita atau habaib gitu ya, para alim dan ulama kita di banyak majelis ya. Dalam ayat ini Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya ya, kami telah menciptakan kalian min dzakarin ya, dari jenis laki-laki wa unsa dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, lalu kemudian kalian ya dari laki dan perempuan ini Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa ya, dan juga bersuku-suku ya, lita'arafu, agar kalian kemudian saling mengenal satu sama lain. In akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia ya di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ayat ini jelas sekali ya sahabat hadirin bahwa ciri ketakwaan seseorang adalah bagaimana dia bisa menjaga kebaikannya ya, di dalam pergaulan ya, sesama manusia ya, di dalam kehidupan sebagai anak bangsa ya, di dalam pergaulan sebagai anak anak desa, pribumi lah sebut ya, anak bangsa. Kan ada orang yang bangga ya sebagai putra daerah ya gitu ya, putra daerah. Nah, jadi kalau ingin ya bertambah kemuliaan atau menjadi yang paling mulia ya, dalam satu bangsa, satu daerah, satu wilayah, ya, satu keadaan, satu komunitas, maka yang harus dikedepankan adalah kebaikan kepada sesama. Karena itu merupakan ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya munasabah ayatnya itu ya, di awal ayat Allah sebutkan ya, bagaimana Allah menciptakan manusia ya, dengan keragamannya, sukunya, bangsanya gitu. Lalu kemudian di ayat di potongan ayat akhirnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik di antara, yang paling mulia di antara kalian dan yang paling bertakwa. Maka koneksinya, relasinya adalah ketika kita bisa menjaga kebaikan hidup ya, kita sebagai anak bangsa, sebagai putra daerah, sebagai pribumi sebutlah gitu kan ya, terhadap sesama kita gitu kan, sesama anak bangsa, sesama anak daerah gitu ya, sesama sebutlah gitu ya, sesama warga negara gitu kan, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab ya dimuliakannya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini ya, kalau kita lihat kehidupan orang-orang terdahulu, misalnya kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, kan kelihatan sekali ya, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan manusia dengan warna kulit suku bangsa yang berbeda. Rasulullah nggak kemudian ini orang hitam gitu ya dari Habsyah ya, Rasulullah nggak menunjukkan hormat, tidak ada. Justru Rasulullah sangat memperhatikan mereka ya, salah seorang pengasuh ya Rasulullah ya, Ummu Aiman, itu kan berkulit hitam ya, sempat statusnya pernah menjadi budak Rasulullah SAW dulu gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah sangat menyayangi dan membebaskannya menjadi orang merdeka, Ummu Aiman. Bahkan sampai beliau wafat ya, menjelang wafat Rasulullah ini selalu ya silaturahim berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Karena ketika ibundanya wafat, Ummu Aiman lah yang kemudian menjaga Rasulullah, mengantarkannya sampai ke
rumah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah begitu menyayangi beliau sampai akhir hayatnya. Padahal ya kalau dari segi pekerjaan ya kan, kalau kita menyebutnya pembantu gitu ya, banyak orang yang meremehkan, yang memandang rendah pekerjaan pembantu. Padahal Rasulullah nggak begitu tuh, ya, memuliakan pembantunya sampai akhir hayatnya. Sampai ketika Rasulullah wafat, ya Ummu Aiman itu dia mengurung diri ya, di rumah aja, saking sedihnya. Biasanya Rasulullah datang kemudian tidak ada lagi gitu. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, yuk kita kunjungi rumahnya Ummu Aiman sebagaimana dulu Rasulullah selalu mengunjungi dia. Di Sayyidina Abu Bakar itu salah satu keistimewaannya, semua sunnah ya, pekerjaan ya yang dilakukan Rasulullah itu dia kerjakan. Sampai dia nanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah ada lagi enggak kira-kira menurut kamu ya, putrinya kan, perbuatan Rasulullah atau amalan Rasulullah, yang kebiasaan Rasulullah yang belum saya kerjakan. Sampai begitu. Termasuk itu tadi, datang mengunjungi rumahnya Ummu Aiman. Datang ketemu Ummu Aiman, ditanya apa yang membuat kamu sedih, bukankah ya apa yang ada di sisi Rasulullah lebih baik ya. Artinya Rasulullah itu sudah ketemu Allah gitu, kenapa masih sedih juga? Apa kata Ummu Aiman? Aku bukan tidak tahu apa yang di sisi Rasulullah itu sudah lebih baik ya, pada hari ini gitu kan. Tapi yang membuatku sedih adalah telah terputusnya wahyu dari langit. Ya, karena biasa Rasulullah datang yang ngajarin Ummu Aiman, membacakan Al-Quran gini-gini, tanya jawab, ya. Tapi kemudian udah nggak ada, itu yang membuat dia sedih. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun sedih juga ya, nangis juga. Iya ya, biasa kita ngaji sama Rasulullah nggak ada. Nggak kebayang lah ya sedihnya orang pada masa itu yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Dan banyak ya, ada Bilal bin Rabah ya, dimuliakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan ya. Status budaknya dimerdekakan. Dengan orang asing juga ya, kalau kita perhatikan ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga tidak memandang remeh. Bahkan Rasulullah itu menyolat gaibkan ya, Raja Najasyi ya. Ketika mendengar beliau wafat, Rasulullah kemudian sholat gaib bersama para sahabat. Padahal itu bangsa asing ya, warna kulitnya juga hitam, tapi karena Rasulullah karena dia memuliakan ya kaum muslimin punya jasa ya. Apakah karena punya jasa ya Rasulullah berbuat enggak juga ya. Ternyata ada juga ya raja-raja yang sebetulnya tidak ada hubungan peristiwa secara langsung, tapi Rasulullah kemudian menunjukkan kebaikannya dengan menyampaikan surat ya yang mengajak mereka kepada Islam. Ya, Raja Mukaukis misalnya kan di Mesir ya, karena menghargai ya kebaikan Rasulullah ya, diajak kepada keselamatan, maka dikirimlah utusan yang memberikan hadiah ya. Salah satunya adalah seorang wanita ya, dari Mesir ya, yang bernama Sayyidah Maryah. Akhirnya kemudian diperistri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ya dan para sahabatnya ya, itu mereka mengedepankan kebaikan kepada manusia luar biasa. Ya, kalau kita baca ya bab ya bagaimana kebaikan Rasulullah kepada sesama ya, manusia itu luar biasa. Bahkan dalam konteks hadisnya saja ya juga terlihat bagaimana Rasulullah ya begitu ya menginginkan kita umatnya menjadi pribadi yang suka berbuat baik kepada sesama. Itu aja lah. Ya, apa contohnya? Itu tadi hadis tentang yang masyhur ya, tentang wanita ya, ceritanya pelacur lalu kemudian masuk surga setelah menolong ya seekor
anjing gitu, yang kehausan. Yang diramein orang kan, oh kalau gitu boleh dong ya jadi pelacur. Itu salah sudut ya, salah perspektif gitu. Padahal secara umum hadis itu menyebutkan sedangkan berbuat baik kepada anjing saja diapresiasi Allah gitu kan dengan surga. Diampuni dosanya gitu kan. Apalagi kalau kemudian kebaikan itu diarahkan ya kepada sesama manusia yang nyawanya Allah jaga, karena membunuh manusia itu kan dosanya besar. Ya apalagi gitu kan. Nah, tapi lucunya orang gitu, ada orang yang lebih sayang kepada binatang tapi kemudian tidak sayang kepada manusia, peduli dengan satwa gitu kan tapi tidak peduli dengan sesama manusia. Ini kebalik. Bukan berarti kalau gitu saya nggak peduli lagi sama binatang, penting kepada manusia, ya enggak itu kan. Ya, tunjukkanlah ya kepedulian yang sama kepada manusia dengan makhluk yang lain. Ada anekdot dia hidup jadi sapi di Inggris lebih beruntung daripada jadi orang. Daripada jadi pendatang. Ini sekarang lagi ramai di Inggris ya. Ada kasus kerusuhan ya, yang menyasar para pendatang. Jadi jadi sapi di Inggris itu disubsidi besar gitu ya. Tapi jadi orang di sana ya belum tentu itu ya, subsidinya sebesar binatang. Nah, ya, kebijakan yang salah tentunya. Nah ini kita harus paham ya bahwa Rasulullah SAW ya, mengikuti apa yang Allah perintahkan, memuliakan manusia dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Rasulullah itu disebut sebagai rahmatan lil alamin, sosok yang menjadi rahmat. Rahmat itu kan membawa kebaikan ya bagi semesta alam. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka jadilah pribadi yang suka gemar mengedepankan kebaikan kepada siapapun. Ya, karena prakteknya, sahabat hadirin, kalau kita lihat ayat ini ya, ini merupakan ciri utama ketakwaan. Ya, kebaikan di dalam pergaulan ya, pergaulan kita sebagai anak bangsa, sebagai komunitas, sebagai warga masyarakat, ya, sebagai warga negara. Ya, kebaikan yang kita kedepankan dalam pergaulan itu merupakan ciri utama ketakwaan. Dan itulah yang kemudian akan mengantarkan kita kepada derajat yang mulia. Ini kalau kita perhatikan ini, kalau ada orang ya, yang kebaikannya begitu dikenal ya, apakah di konteksnya desa ya, kota, atau kebaikannya satu negara, itu akan dikenang. Maka kewafatannya akan menjadi duka cita yang besar bagi sebagian besar manusia. Saya ingat banget ya, waktu siapa itu, Ustaz Jepri misalnya, almarhum ya, kan meninggal itu rame ya, yang nyolatin di Istiqlal, yang mengantar ke kuburannya, jadi isu nasional, jadi berita nasional. Bahkan Pak Yusuf Kala bilang, wah ini sebuah kematian yang fenomenal gitu ya. Karena semuanya mencurahkan perhatian ya. Karena memang beliau sosok yang suka berbuat baik, peduli gitu kan. Nah, di dalam pergaulan terkenal baik. Nah, inilah yang kemudian harusnya menjadi kesadaran kita ya, bahwa ya, menjadi pribadi yang baik ya adalah ciri utama ketakwaan. Ya, kalau berbicara takwa itu jangan bayangkan sholat malam kita, jangan bayangkan saum kita, jangan bayangkan zikir baca Qur'annya kita. Itu iya, ya, itu iya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu yang harus kita sadari dan kita praktekkan adalah kebaikan di dalam pergaulan kita. Jadi jangan sampai nanti kita dikenal sebagai pribadi yang rajin bersujud kepada Allah sampai dahi hitam gitu ya. Tapi kemudian omongannya kasar. Kalau ngomong ceramah, ada juga ya orang-orang yang ceramah, tapi omongannya merendahkan sesama muslim, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini salah. Tidak ada kepedulian kepada sesama muslim. Ya, diminta sholat goib aja nggak mau buat orang Palestina, ada yang begitu.
Justru ya mengedepankan kebaikan kepada sesama manusia adalah ciri utama ketakwaan kepada Allah. Ayatnya kan jelas ini. Kalau kita lihat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu kan. Ya, hai manusia, aku jadikan kalian ada laki-laki dan perempuan, lalu kemudian jadi keduanya Allah jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian yang paling bertakwa. Apa maksud takwa di situ dengan kalimat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Salah satunya adalah bahwa ketika kita menjadi pribadi ya, yang mengedepankan kebaikan ya di dalam pergaulan sebagai manusia, maka itu adalah ciri utama ketakwaan. Ya. Itulah ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala minta. Karena kalau kita lihat ayat yang lain ya, antara takwa dengan perintah perbuatan, antara takwa ya, sebutan takwa dengan amal, ya itu tadi ya, bagaimana interaksi sosial itu menjadi ciri utama ketakwaan. Zakat itu sebagai bentuk ketakwaan, sedekah sebagai bentuk ketakwaan, memaafkan orang lain, ya, memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarah ya, ketika orang berbuat salah, itu ciri utama ketakwaan. Di dalam surah Al-Imran kan begitu ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin, ya, ada surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menyegerakan dalam kebaikan. Apa kebaikan yang disegerakan? Di ayat sebut ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, mereka yang suka menafkahkan hartanya di dalam kelapangan maupun kesempitan. Dia peduli, kalau punya harta dia peduli dengan orang lain walaupun lagi susah, ya, lagi paceklik ya, lagi kere gitu, tapi peduli juga ya, yang ada tuh dibagi-bagi juga. Itu ya, alladzina yunfikuna fis sarra'. Kan Allah enggak sebutkan orang yang sholat malam, puasa, enggak kan, disebutkan di situ yang orang bertakwa yang Allah janjikan surga yang seluas-luasnya itu adalah yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menafkahkan harta di lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, ya, dan mereka yang menahan amarah, sanggup menahan amarah. Kan sekarang ini kan orang mudah sekali untuk senggol bacok gitu ya. Berapa banyak ya nyawa yang melayang di jalan ya gara-gara pertengkaran masalah lalu lintas. Ya, masalah suami istri rumah tangga ya. Sehingga kemudian berkelahi apa bahkan sampai meninggal, tawuran kan. Mudah sekali. Ciri orang yang bertakwa disebut apa? Yang mau menahan amarah. Ini jangankan menahan amarah, justru amarah ditujukan ketika pengajian. Kan ada orang begitu ya, menunjukkan kemarahan dalam pengajian, mencaci maki sesama muslim, yang merendahkan amalan orang lain itu kan, ya, menganggapnya tidak sesuai dengan sunnah lah apa. Itu kan nyata sekali ya. Gimana ya ayat itu ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Lihat tuh di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-133 134. Ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di situ, ciri utamanya adalah kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan kepada sesama manusia. Ini yang kemudian kita harus pahami. Oleh karena itu kemudian ini harus menjadi bagian dari akidah ya, pemahaman kita di dalam beragama ya. Jadi jangan sampai salah perspektif. Bahkan dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW disebutkan ini, di hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah ya. Abu Al-Qabsah Al-Anmari radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang aku bersumpah atasnya dan akan kuberitahukan satu hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Tidaklah harta seorang hamba berkurang sebab sedekah, tidak pula seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman kemudian dia bersabar atas kezaliman itu, melainkan Allah menambahkan kepadanya kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba
membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah bukakan untuknya pintu kefakiran. Ini kan konteksnya juga adalah kebaikan kepada sesama. Ya, dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan aku beritahukan satu hadis kepada kalian. 4 golongan manusia. Pertama, seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah ilmu dan harta, kemudian ia bertakwa kepada Rabbnya. Ini kan kebaikan ya, kepada sesama gitu kan. Aksi nyatanya begitu. Menyambung silaturahim, ya, mengetahui hak Allah ya, pada apa yang dikaruniakan kepadanya itu, maka ini adalah kedudukan yang paling utama. Ya, dia punya ilmu, punya harta, lalu kemudian bertakwa kepada Allah, dia sambung ya, tali kasih. Ini kan konteksnya pergaulan sosial, kebaikan kepada sesama. Lalu kemudian apa? Mengetahui hak Allah pada apa yang dikehendakinya, pada apa yang dikaruniakan kepadanya. Maka itulah ya kedudukan yang paling utama. Yang kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah namun tidak dikaruniai harta, sementara niatnya begitu tulus, dan tatkala dia berkata, sekiranya aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh si fulan. Dia ilmu ada tapi harta nggak ada. Kalau tadi kan ilmu ada, harta ada. Kalau kemudian dimaksimalkan ilmu dan hartanya dalam kebaikan kepada sesama tadi, itu yang paling utama. Tapi ada orang juga yang ilmu ada tapi harta nggak ada. Tapi dia tahu ya bahwa kalau seandainya dia punya harta, dia juga akan melakukan hal yang sama. Ini juga kemudian kata Rasulullah, disebutkan apa? Maka orang yang kedua ini disebabkan niatnya mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Walaupun dia nggak punya harta, tapi dia punya prinsip yang sama. Seandainya punya harta, maka orang ini juga memiliki kedudukan yang mulia. Dan yang ketiga, seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta gitu kan, tetapi kemudian tidak dikaruniai ilmu, kemudian dia menghamburkan hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak Allah pada apa yang dikaruniakan kepadanya itu, maka ini adalah kedudukan yang paling hina. Nah, jadi punya harta nggak punya ilmu, lalu kemudian poya-poya hidupnya gitu kan. Bahkan itu tadi ya, menjadi pribadi yang tidak mampu berbuat baik dengan hartanya. Ya, dikenal sebagai orang paling pelit gitu kan. Dikenal sebagai orang yang kejam ya kepada karyawannya gitu kan. Sakit main potong aja gajinya gitu kan. Padahal sakit gitu ya. Ada ya jenis-jenis pekerjaan begitu. Izin sakit dipotong gajinya gitu kan. Padahal lagi butuh uang gitu kan untuk biaya sakit, tapi dipotong gajinya. Saya pernah mengusulkan mengkritik kebijakan itu ya di tempat kerja saya dulu. Saya nggak sebutkan di mana. Saya bilang, kenapa gajinya dipotong? Padahal jelas dia kan lagi sakit atau anaknya sakit, dia perlu uang. Kenapa kemudian dipotong gara-gara dia tidak masuk? Diem begitu ya. Saya bilang gini, nggak apa-apa dipotong, sebutlah kebijakannya begitu. Oke, aturannya memang harus dipotong karena nggak ada surat izin dokter apa begitu kan. Atau yang sakitnya bukan dia tapi anaknya gitu kan. Oke lah dipotong, tapi kemudian uang yang dipotong itu kembalikan sebagai sebuah pemberian ya dari perusahaan untuk mensupport kondisinya, mungkin anak yang sakit, siapa yang sakit. Bukan dipotong, nggak dibalik, nggak dipotong benar-benar dipotong gitu. Saya sampai pernah protes seperti itu. Itu tidak menunjukkan nilai ketakwaan dan ilmu tuh ya kalau ada kebijakan begitu. Ya potonglah ya karena memang ya dia sakit, yang sakit orang tuanya gitu kan. Ya cuti udah habis gitu ya. Nggak bisa lagi ya, terpaksa dia meninggalkan pekerjaannya, lalu ya kalau harus potonglah gitu ya, aturannya begitu. Tetapi kemudian uang yang dipotong itu kembalikan sebagai sebuah pemberian kepada sesama muslim ya, kepada orang yang membutuhkan, itu kan lebih benar. Nah, kalau nggak begitu, jadi Rasulullah katakan ini orang yang punya harta nggak punya ilmu ya, lalu kemudian dia poya-poya, dihambur-hamburkan untuk keburukan ya.
maka orang ini adalah yang paling hina. Dan yang keempat, seorang hamba yang tidak dikaruniai harta, tidak pula dikaruniai ilmu oleh Allah, sedangkan dia mengatakan, sekiranya aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan si fulan. Maksudnya yang tadi itu yang ketiga ya, suka poya-poya gitu kan, menghambur-hamburkan harta, jauh dari ibadah, hidupnya dari party ke party ya, pesta ke pesta gitu kan, pelitnya luar biasa gitu ya. Maka ada orang yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, tapi berangan-angan, kalau saya jadi dia sih juga kayak gitu deh. Nah orang yang kayak gini kata Rasulullah SAW, maka orang yang keempat ini disebabkan niatnya mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang ketiga. Jadi hati-hati berangan-angan nih sahabat itu. Ketika angan-angan kita menunjukkan mengarah kepada keburukan, bisa jadi karena ini kemudian Allah akan menghinakan kita, dapat dosa yang sama. Tapi kalau yang kita angan-angan adalah kebaikan, ya Allah kalau saya nih punya harta kayak dia, saya haji ini orang sekampung, ya saya umrohin karyawan saya semua nih. Nah, begitu aja ya, angan-angan itu dapat pahala. Kalau merujuk hadis ini, karena Allah kan nggak pelit sama pahala gitu. Kita aja yang mikirnya Allah pelit dengan pahala. Allah tidak pelit. Nah karena itu kemudian sahabat Adrim ya, yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada, menjadi poin penting bagi kita adalah untuk mengedepankan nilai ketakwaan dalam bentuk kebaikan kepada sesama. Jadi perspektif kita sudah mulai berubah, bergeser ya, dari tadinya kalau bicara ketakwaan itu bicara sholat malam ya, berbicara hatam Quran ya, berbicara ngaji gitu ya, menghadiri kajian ya. Itu iya, tetapi kita geser sedikit bahwa ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang betul-betul dikenal sebagai orang baik di lingkungan kita. Sehingga kalau ada orang susah, ke tempat Bapak Anu deh. Kalau udah sampai begitu itu luar biasa. Orang tahu kita orang baik. Ini yang kemudian Rasulullah katakan apa? Ya, memiliki kedudukan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri utama ketakwaan. Jadi jangan ada lagi ceritanya ya, orang kita dikenal sebagai orang yang rajin tahajud ya, rajin puasa, rajin ngaji, tapi kemudian paling pelit, paling kikir ya, ketika dimintai pertolongan ya, bantuan oleh orang-orang di sekitar. Nah, ya. Inilah sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan lah ya bagi kita, terutama untuk memperbaiki kualitas interaksi sosial kita dengan orang-orang sekitar kita. Ya, karena inilah jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah tidak pernah ya menolak ya permohonan bantuan dari siapapun. Apalagi yang datang meminta bantuan itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan. Ya, ashabu sufah misalnya kan. Mereka yang tinggal di emperan masjid ya, di Masjid Nabawi dulu ya, apa-apa ya ke Rasulullah ngadunya kalau ada kebutuhan. Rasulullah tidak pernah menolak. Bahkan kalau Rasulullah nggak punya ya, untuk bisa diberikan kepada mereka, maka Rasulullah akan cari siapa di antara kalian yang bisa dibantu dia nih. Ya, sampai sedemikian. Saking pentingnya, utamanya kita menjadi pribadi yang mendatangkan kebaikan bagi yang ada di sekitar kita. Hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mendatangkan manfaat ya, atau maslahat bagi manusia lainnya. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat, yang mendatangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.